Mungkin belum ada, Pak. Baik, kalau nggak ada, kita akan masuk ke materi yang kemarin belum kita bahas ya. Mitra instansi, jangan lupa ya, kemarin kan udah kita review, laporannya kan belum disampaikan, nanti tolong disampaikan ke Mas Putra. Oke, kita lanjut nih ya. Kita lanjut untuk pertemuan 9 ya. Nah, ini kita bicara tentang P3K ya. Jadi terkait dengan keberatan, keringanan dan pengembalian. P2 apa? Ya, itulah ya. Keberatan, keringanan dan pengembalian KKP ya. Ini materi sebenarnya nanti di besok hari Jumat ini akan dibahas ya. Dibahas di webinar yang kebetulan saya jadi moderatornya. Dan saya sudah minta ke teman-teman untuk bisa hadir ya. Untuk bisa hadir supaya lebih ini lagi nanti masing-masing tolong membuat resumenya ya. Tolong buat nanti resumenya dari apa? Dari bahasan yang nanti ada di webinar ya. Tolong bukan bikin resumenya, kalau perlu ditambahkan atau disempurnakan dengan beberapa contoh kasus-kasus ya yang berhubungan dengan K2P ini ya, KKP ini, keberatan, keringanan dan pengembalian ini. Jadi tolong nanti dibuatkan itu ya resumenya. Nah, untuk persiapan nanti ya antara setengah jam terakhir atau berapa nanti saya minta kalian meresum dulu supaya lebih ini nanti resumenya nanti lebih tajam. Meresum dulu PP nomor 9 tahun 2020 ini ya. Nanti kalian resum atau dibaca dulu lah. Dibaca dulu nanti setengah jam di pertemuan ini. Karena kalau diterangkan takutnya nanti ada perbedaan redaksi dan sebagainya. Ya. Terus terang memang mata kuliah kita ini, PNBP ini, heavy-nya untuk semester ini masih kepada landasan teoritis. Ya. Jadi heavy-nya masih kepada itu, makanya saya kayakan kalian dengan praktek yang kemarin. Ya. Mungkin sebagian ngerasa challenging-nya kurang, gitu ya. Challenging-nya kurang, terlalu banyak konsep. Terus untuk real-nya seperti apa, mungkin ada sebagian yang belum firm, mungkin sebagian lagi sudah, dengan ada yang penugasan saya buat juga harusnya sudah, tapi yang sebagian mungkin belum firm, ya itu nggak masalah, nanti dia akan berkembang nanti ya, akan berkembang ya untuk penyempurnaannya. Tapi memang karena apa sekarang masih konseptual, pertama karena memang kita ganti baju. PNBP itu ganti baju dari yang sebelumnya Undang-Undang tahun 2097 menjadi Undang-Undang tahun 2018 ini ya. Jadi ganti baju dia. Dan prosesnya perubahannya itu sangat ini sangat mendasar gitu ya proses perubahannya. Makanya saya jagain gitu ya supaya jangan terlalu konseptual sehingga kalian nanti bingung dalam prakteknya, tapi palingnya udah ada gambaran ketika saya bikin praktek. Ya. Cuman kemarin itu ada praktek yang di tahun semester atau sebelum UTS itu yang kita belum hitung tarifnya ya. Ya, mesti kan nggak?
Masih ingat nggak, teman-teman? Jadi saya waktu itu pernah bilang gini, satu tarif layanan, coba hitung berapa biayanya, cost-nya berapa. Saya lalu bertanya, apakah sudah belajar akuntansi biaya? Jawab kalian, sedang belajar. Ya, nah itu belum selesai itu, PR kita itu belum selesai. Ya, nanti mungkin minggu depan, mungkin minggu depan lah kali, kita akan coba menghitung costingnya. Kalian sudah dapat kan mata kuliah cost accounting kan? Udah, Pak. Iya, Pak. Sudah menghitung biaya variabel, overhead, komponen-komponen biaya, sudah kan? Sudah belum? Sudah, Pak. Baru yang dasar, Pak. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan secara kerangka pemikirannya udah dapet tuh. Bahwa untuk membuat satu produk itu membutuhkan biaya. Kan itu kerangkanya. Biaya itu ada biaya variabel, ada biaya yang sifatnya tetap. Ada lagi biaya yang disebut dengan overhead. Ada lagi dan sebagainya lah. Kemudian metodenya juga bisa macam-macam menghitungnya berdasarkan ABC, metode ABC, activity based costing, lalu ada lagi macam-macam lah. Intinya untuk menghitung komponen biayanya. Nah itu saya rasa kerangkanya sudah kalian dapatkan, tinggal didalami nanti aja. Dengan studi kasus penghitungan biaya tarif PNBP, ya, penghitungan biaya tarif PNBP. Sehingga nanti analisisnya apakah biayanya ini atau tarifnya itu tarif yang menguntungkan, ya, atau tarifnya tarif yang istilahnya rugi gitu ya. Nah itu akan kita hitung sampai ke sana, ya. Oke, tapi minggu depan lah kali. Minggu ini kita fokus ke materi 9 dan materi 10 ya. Nah, materi 9 ini saya akan sampaikan sedikit ya terkait dengan KKP ya, KKP. Jadi 3 bentuk utama yaitu keberatan, keringanan, dan pengembalian. Kalau kita lihat undang-undang tentang PNBP yang tahun 2018, di sana sudah disinggung itu terkait dengan KKP. Cuman dia akan didetailkan di PP nomor 59 ya. Nanti tolong dicari PP nomor 59-nya. Oke. Nah, ini pengantar saja mudah-mudahan sih ini ya. Jadi mengapa bisa muncul keberatan ya? Lalu mengapa ada keringanan dan pengembalian ya? Jadi kalau kita lihat ya bahwa pengelolaan PNBP itu ya sebagian besar dilakukan secara penghitungannya itu secara self assessment ya, self assessment. Tapi sebagian lain itu ada yang dihitung secara official assessment ya. Nah, untuk dua hal ini ya kadangkala penghitungannya itu ada yang tepat ya, namun ada juga yang tidak tepat. Kalaupun tepat, dia juga perlu mempertimbangkan apakah ketersediaan dana untuk melakukan penyetoran PNBP-nya ada atau tidak ya. Maka dia akan meminta keringanan ya.
Kalau dia tidak tepat, ya mungkin kelebihan pembayaran, maka ada mekanisme yang disebut dengan pengembalian. Ya. Nah, berikutnya, kalau penghitungan yang self assessment tadi kemudian diperiksa oleh instansi pengelola dan ditemukan ada kekurangan, ya, kemudian dimintakan kepada Satker atau kepada mitra wajib bayar, maka wajib bayar bisa melakukan permintaan keberatan. Ya. Jadi itu latar belakangnya. Jadi memberikan ruang kepada wajib bayar untuk melakukan itu tadi, ya. Latar belakang, karena di latar belakangnya oleh self assessment tadi. Sebenarnya ini hal yang sudah umum dilaksanakan, tapi di pajak, ya. Di pajak itu kita pernah apa namanya? Jadi di pajak itu keberatan dan namanya keberatan dan upaya hukum, ya. Keberatan dan upaya hukum, ya. Nah, itu di pajak itu sudah ada. Jadi ini mengikuti modelnya di pajak, ya. Oke. Slide-nya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini dasar hukumnya. Tambahkan nanti di sini PP nomor 59 ya. Oke. Nah, ini kerangka di dalam PP-nya, ya. Jadi dimulai dari keberatan dulu, lalu keringanan dan pengembalian. Jadi dia pakai hal-hal yang berat-berat dulu, yang ringannya belakangan, ya. Ya, ini yang terkait dengan keberatan, ya. Nah, keberatan, ya, dan keringanan pengembalian itu pada dasarnya memang hak wajib bayar, makanya diatur sendiri. Lalu munculnya keberatan dan keringanan karena adanya PNBP terutang. PNBP terutang itu bisa muncul karena adanya tadi self assessment tadi, namun belum distorkan ke kas negara. Atau sudah distorkan, tetapi menurut instansi pengelola dia masih mengalami kekurangan setoran, jadi harus ditambahkan. Nah, terkait dengan itu muncul yang disebut dengan di sini namanya PNBP terutang, ya, PNBP terutang. Kemudian di sini juga kita kenal yang disebut dengan surat ketetapan PNBP, ya. Nah, ini kalau nggak salah di beberapa pertemuan sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan pemeriksaan PNBP, ya. Nah, pemeriksaan PNBP itu dilakukan oleh siapa? Ayo. Bastian. Siapa pemeriksa PNBP, Bastian? Itu enggak, Pak, yang Afif? Hah? Afif? Afif apa BPK ya, Pak? Saya lupa ingat. Ya. Lah, bukannya kemarin baru ujian. Siapa pemeriksa BPK, Pak? PNBP? Ya? BPK. BPK? Ya, salah satunya BPK. Oke. BPK, terus saya pernah sebut juga kemarin
Selain BPK itu ada lagi. Ya. Siapa Esther? Iya, Pak. Siapa pemeriksa PNBP selain BPK? Kak, BPKP, Pak. Oke, BPKP ya. Iya, Pak. Yang LHP dari dua pemeriksa ini kan mereka akan memunculkan LHP. Kita kemarin kan sudah lihat bersama bagaimana proses pembuatan LHP dari temuan, kemudian ada konfirmasi, nanti hasil akhirnya adalah LHP. LHP itu kan bisa ditindaklanjuti. Nah, LHP yang dihasilkan oleh BPK dan BPKP itu ada dua. Yang pertama, LHP yang sifatnya final. Ya. Nah, LHP yang sifatnya final ini hasil dari pemeriksaan siapa? BPK atau BPKP? Hernita. Kalau yang final, setahu saya BPK, Pak. Apa artinya LHP final? Sebentar, Pak. Ini juga ada di webinar yang saya moderator sebelumnya. Di situ ada kok dibahas. Linknya kalau nggak salah sudah saya share juga sama kalian ya. Gimana ya Nita? LHP final itu mungkin LHP yang sudah terakhir dan sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap seperti itu, Pak. Kekuatan hukum tetap artinya tidak bisa ditinjau ulang lagi, ya. Tidak bisa Pak ditinjau ulang lagi, ya. Jadi dia sifatnya final, ya. Nah, kaitannya dengan ini, ya, maka keberatan dan keringanan, ya, yang muncul dari LHP yang BPK ini sifatnya sudah tidak bisa diganggu lagi. Tapi kalau misalnya yang LHP-nya BPKP, keberatannya bisa atas itu dan masih bisa direvisi, ya. Kalau memang dalam perhitungannya, dalam penyampaiannya itu gagal, salah. Misalnya gini, BPKP menemukan ada 50 wajib bayar yang memiliki kekurangan bayar sebanyak 20 juta misalnya, ya. Jadi 50 wajib bayar 20 juta dalam kurun waktu 2010 sampai 2015 misalnya. Nah, ini BPKP yang memeriksa. Kemudian wajib bayarnya kebetulan memiliki catatan-catatan atas pembayaran PNBP-nya. Lalu dia mengajukan bukan gugatan, tapi peninjauan, ya. Ketika dilihat dan benar, maka LHP-nya itu bisa direvisi, ya. Jadi dia tidak dimasukkan lagi karena dia sudah melakukan pembayaran. Nah, itu bisa seperti itu. Tapi kalau BPK sudah sifatnya final dan tidak bisa direvisi tadi, ya. Itu yang terkait dengan LHP. Oke, kemudian di sini selain keberatan dan keringanan ada pengembalian. Kalau pengembalian karena kesalahan pembayaran, ya, kesalahan pemungutan, salah penetapan dan macam-macam lah, atau juga bisa karena keputusan pengadilan. Nah, ini pengembalian. Jadi kalau dihubungkan antara keberatan dan keringanan, pengembalian ini adalah urutan yang terakhir, ya.
setelah keberatan dan keringanan. Oke. Nah, yang di poin berapa nih? Yang warna kuning ya. Selain mekanisme keberatan, keringanan, wajib bayar yang tidak setuju dengan penetapan besaran PNBP terhutang dapat menempuh mekanisme lain, permohonan koreksi, atau gugatan ke pengadilan. Ya. Jadi, itu tadi yang hubungannya dengan LHP tadi, itu bisa dilakukan. Oke. Kita lanjutkan. Di sini ya, di sini kita akan melihat terkait dengan pengaturan keberatan. Jadi ketika WP wajib bayar mengajukan keberatan, tentunya dia punya dasar pengajuan. Karena apa? Di sini karena satu, adanya ketetapan PNBP lebih bayar, nihil dan kurang bayar. Ya. Jadi kalau lebih bayar, dia akan mengajukan keberatan untuk pengembalian. Kalau dia kurang bayar, WP akan mengajukan keberatan peninjauan ulang misalnya. Ya. Kemudian nihil, di sini nihil ya kalau catatannya sama ya harusnya nggak diajukan. Ya. Nah, surat ketetapan keberatan ya itu diterima 6 bulan sejak dokumen pendukungnya diterima. Jadi atas keberatan ya, keberatan itu instansi pengelola harus mengeluarkan surat ketetapannya diterima atau tidak gitu. 6 bulan setelah keberatan diajukan plus dokumen pendukungnya. Kemudian proses pengajuan keberatannya itu 3 sampai 6 bulan sejak surat ketetapan PNBP-nya diterbitkan ya. Kalau tidak setuju dengan surat ketetapan keberatan, wajib bayar akan mengajukan gugatan ke PT Tun ya, Tata Usaha Negara. Di sini kita tangkap ada proses ya. Kita akan kita lihat ada beberapa step ya. Yang pertama, Wahyu, ada Wahyu? Iya, ada Pak. Wahyu, apa tahapan pertama dalam proses pengajuan keberatan ini? 1. Dasar pengajuan. Apa dasar pengajuannya? Yang lebih bayar nihil dan kurang bayar itu, Pak. Surat ketetapan ya. Oh iya, surat ketetapan. Lebih bayar nihil ya. dan kurang bayar. Siapa yang mengeluarkan surat ketetapan? Siapa yang mengeluarkan? Wahyu? IP ya, Pak? Ya, instansi pengelola ya. Ya, instansi pengelola. Oke. Ya, berikutnya Rebecca. Ada ya, Rebecca? Pak. Oke, setelah surat ketetapan keberatan diajukan, disampaikan kepada wajib bayar, kemudian wajib bayar ngapain? Setelah ditetapkan maaf Pak. Setelah surat ketetapan keberatan disampaikan, wajib bayar itu tunggu hasil yang akan dikeluarkan dari gimana? Putus tadi. Coba ulang. Coba diulang, Rebecca.
Maaf Pak. Iya, astaga. Nah, apa adanya lagi pengen main? Iya Pak, lagi berisik. Oke, kamu gimana? Sebentar aja lah, sebentar ayo. Ini Pak, jadinya setelah dokumen itu, jadi wajib bayar itu mengajukan gugatan ke PT Tun. Oh, udah langsung ke bawah. Ayo. Lompat ini, lompat. Ya. Jadi jangan langsung bayar. Nah. Gimana? Setelah nanti surat ketetapan keberatannya itu disampaikan ke instansi pengelola, nah wajib bayar ini menunggu sampai. Nah, kamu salah tangkap nih Rebecca. Tadi yang disampaikan Wahyu bukan surat ketetapan keberatan, tapi surat ketetapan PNBP. Lebih bayar, nihil atau kurang bayar. Nah, dari sini nih, wajib bayar ngapain? Kan gitu saya nanyanya. Ngapain, ayo? Boleh diulang Pak, tadi keputus-putus. Ya, tadi kan Wahyu udah bilang. Pertama, IP menerbitkan surat ketetapan. Lebih bayar, nihil atau kurang bayar. Nah, surat ketetapan ini kan disampaikan ke wajib bayar. Nah, dari surat ketetapan ini wajib bayar ngapain? Memberi dokumen, bukan Pak? Ada di situ jawabannya. Wajib bayar menerima surat ketetapan. Kalau udah menerima, berarti nggak ada keberatan dong. Supaya dia keberatan, muncul keberatan gimana? Harus ada dasarnya, dasar pengajuannya. Ya, kalau surat ketetapannya PNBP-nya ini sudah diterima wajib bayar akan mengajukan keberatan yang warna biru itu loh, Rebecca. Oh, ya Pak. Coba baca biar O-nya biar tambah jelas. Pengajuan keberatan disampaikan kepada instansi pengelola paling lama 3 bulan atau 6 bulan sejak surat ketetapan PNBP diterbitkan. Oke, berarti bentuknya apa keberatan itu? Surat atau cuman ngomongan? Surat Pak, karena ada surat ketetapan PNBP itu yang diterbitkan dari instansi pengelolanya. Berarti wajib bayar menerbit atau mengajukan surat keberatan ya? Iya Pak. Surat keberatan ya. Paling lama 6 bulan. Oke. Makasih. Iya Pak. Oke, lanjut. Almira. Ada Almira? Ada Pak. Almira apa selanjutnya ceritanya setelah tadi? Setelah keberatannya diajukan, apa selanjutnya ceritanya? Wajib bayar menunggu hingga dikeluarkan, Pak, surat ketetapannya. Surat apa namanya? Surat menunggu surat apa, Almira? Surat ketetapan keberatan, Pak. Oke, siapa yang menerbitkan surat ketetapan keberatan? Yang menerbitkannya instansi pengelola. Oke. Berapa lama surat itu diterbitkan?
Dalam waktu 6 bulan, Pak. Dalam 6 waktu bulan sejak kapan? Sejak surat keberatan disampaikan atau apa? sejak suratnya disampaikan wajib bayar, Pak. Sejak Tepatnya diterima bukan suratnya, tapi dokumen Ya, Pak. pendukungnya lengkap. Ya, dokumen Ya. pendukungnya lengkap. Ya, Pak. Ya. Oke, kita lanjut terakhir untuk slide ini ya. Clarissa, Ya, Pak. apa endingnya Clarissa? Kalau surat ketetapan keberatannya udah dikeluarkan, terus gimana? Kalau gimana tadi, Pak? Kalau surat ketetapan keberatannya sudah dikeluarkan, lalu gimana ceritanya selanjutnya? WB itu mengajukan, kalau wajib bayar itu nggak setuju dengan surat ketetapan keberatannya itu, wajib bayar itu dia bisa ngajuin gugatan ke PT Tun, Pak. Jadi terakhirnya PT Tun ya. Iya, Pak. Oke. Ya. Oke. Ya, jadi itu adalah proses yang harus dilalui oleh wajib bayar dalam mengajukan keberatan. Ya. Reza, Sisilia, ada Reza? Sisilia apa Reza panggilnya nih? Iya, Pak. Panggilnya apa? Sisilia apa Reza? Reza. Oke, Reza. Ini berarti summary-nya lah. Jadi berapa lama wajib bayar ya, berapa lama wajib bayar memproses keberatannya ya sejak dia menerima surat ketetapan PNBP lebih bayar PNBP. Berapa lama WP mendapatkan kepastian pemrosesan keberatannya itu sejak dia menerima surat ketetapan PNBP? Berapa lama? 9 bulan, Pak. Dari mana kamu tahu? Coba. Itu karena WB itu bisa mengajukan keberatan kepada IP paling lama 3 bulan sejak surat ketetapan PNBP diterbitkan. Nah, setelah itu terus respon atas itu IP wajib mengeluarkan surat ketetapan keberatannya dalam kurun waktu 6 bulan sejak surat pengajuan keberatan diberikan WB. Jadi 3 bulan sama 6 bulan, 9 bulan. Ya, secara normal 9 bulan ya. Tapi kalau dalam kondisi kahar 12 bulan. Gitu ya? Iya. Iya. Oke. Kita lanjut. Ya, ini keberatan ya. Kita lanjutkan. Nah, ya ini terkait dengan keberatan juga, ya. Penjelasan yang tadi, ya, penjelasan yang tadi. Kemudian yang di sini yang saya highlight adalah penetapan keberatan PNBP, ya. Ya, surat penetapan keberatan PNBP itu bersifat final. Makanya kenapa ketika Satker masih belum puas, Satker mengajukannya ke PT Tun ya. Karena keberatannya bersifat final. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita bicara keringanan. Ya. Keringanan
ini dapat diajukan ya ketika wajib bayar dalam kondisi tidak mampu bayar. Ya, atau kondisinya lagi kahar, misalnya bencana, ya, pandemik ini bisa disebut dengan kahar. Lalu ada kesulitan likuiditas, ya, dan ada kebijakan pemerintah. Nah, bentuk keringanannya, ya, keringanannya itu bisa penundaan, pengangsuran, bahkan pengurangan, ya, bahkan pembebasan malah, ya, dibebaskan. Nah, tapi ada catatannya di sini. Yang pertama, PNBP terutang, ya, yang berasal dari putusan pengadilan itu tidak bisa diajukan keringanan. Jadi sifatnya final dan harus dilaksanakan, ya. Itu yang catatan khususnya. Lalu keringanan yang berasal dari pengelolaan kekayaan negara itu diatur oleh Menteri Keuangan. Kemudian permohonan keringanan hanya diajukan untuk satu bentuk keringanan, ya. Jadi memilih dari penundaan atau pembebasan sampai dengan pembebasan. Tapi bisa juga diajukan untuk bentuk lainnya dengan catatan IP sudah menerbitkan persetujuan penolakan, ya, persetujuan atau penolakan, ya. Nah, ini jenisnya, ya. Tapi ketentuan ini dikecualikan untuk UKM, ya. Mungkin UKM itu karena dari termasuk usaha yang dilindungi oleh pemerintah sehingga prosesnya itu bisa dikecualikan, ya. Oke, sekarang kita bedah. Sinta ada, Sinta? Sinta tadi izin itu Pak, jaringannya terganggu, Zoom-nya keluar terus. Oh gitu? Iya Pak, Zoom-nya error. Oke, kalau gitu Pandi. Ya Pak. Pandi, coba kalau misalnya, ya, ada satu perusahaan nih, ya, perusahaan dia melakukan atau melaksanakan kegiatan bisnis EO resepsi pernikahan misalnya. EO resepsi pernikahan. Nah, dia bikin kerjasama atau dia melakukan kerjasama dengan sebuah instansi pemerintah. Sebut saja namanya, instansinya itu sekolah tinggi penerbangan, ya, sekolah tinggi penerbangan. Sekolah tinggi penerbangan ini punya satu aula yang cukup besar yang bisa digunakan untuk kegiatan resepsi pernikahan. Nah, dalam pelaksanaannya, ya, dalam pelaksanaannya, si STPI atau Sekolah Tinggi Penerbangan ini melayangkan PNBP terutang kepada perusahaan EO ini tadi, ya. Jadi mengajukan tagihan atau PNBP terutang, ya. Kemudian dari yang disampaikan PNBP yang terutang tadi itu, ya, si PT ini, sebut aja PT-nya PT Sabana, ya, misalnya, ya, EO perkawinan nih. PT Sabana ini
menerima, tetapi dia mengajukan keringanan dengan sebab pandemik, jadi likuiditasnya kecil. Nah, menurut kamu, ya, coba jelaskan, kira-kira dari kasus ini, ya, apa yang bisa dilakukan oleh PT Sabana ini atas keringanan yang dia layangkan atau dia mintakan. Coba silakan Fandi. Kan karena PT Sabana tadi melayangkan keringanan ya Pak ya. Keringanan atas PNBP terutang kepada STIP. Nah, karena kondisi kahar di COVID ini, maka likuiditas dari PT Sabana itu menurun. Nah, dengan likuiditas Sabana menurun, dia mengajukan keringanan kepada STI, kepada IP tadi Pak. Nah, terus belum tahu itu bentuk keringanannya gimana, apakah nanti penundaan atau pengurangan atau pengangsuran atau pembebasan. Nah, terus PT Sabana tadi ke pengadilan Pak, ke pengadilan, terus di pengadilan dia akan diputuskan apakah bentuk dari keringanan tersebut. Nah, setelah nanti diputuskan, terus hasilnya itu nggak bisa diganggu lagi Pak. Gitu. Oke, Pandi. Meskipun seperti itu banyak hal yang perlu dijelasin lagi ya. Oke, nanti kita bahas setelah yang lainnya membahas dulu. Imam, ada? Ada Pak. Oke, Imam, coba kamu gimana? Apa yang dilakukan oleh PT Sabana atas keringanan yang ingin dia sampaikan? Karena dalam kondisi kahar, mungkin bentuk keringanannya itu Pak dapat berupa ini deh Pak, penundaan dulu untuk sementara waktu, dan ketika sudah lumayan membaik kondisinya, perlahan melakukan pengangsuran terhadap PNBP terutangnya. Dan terkait dengan yang tadi, itu juga memerlukan tadi Pak, kayak Pandi juga, dia ke pengadilan untuk menentukan apakah ini perlu diberikan keringanan atau tidak. Tapi setelah dilihat seperti yang tadi, itu ada kondisi kahar, dan itu udah dapat dipastikan dia bakal dapat keringanan. Jadi bentuk keringanan itu, menurut saya tadi itu, untuk di awalannya, dilakukan penundaan terlebih dahulu untuk tahap awalnya Pak. Oke. Coba cermati kembali ya tadi ceritanya ya. Kayaknya tadi kalian belum menyambung dengan yang ini. Mesha. Ada Mesha? Hadir, Pak. Ya, gimana Mesha? Menurut kamu gimana? Menurut saya PT Sabana dapat mengajukan keringanan karena adanya keadaan kahar yang menyulitkan likuiditas PT Sabana tadi, Pak. Terus karena dalam pengajuan keringanan itu hanya boleh mengajukan satu permohonan bentuk keringanan, jadi PT Sabana harus menentukan keringanan apa yang akan dipermohonkan, Pak. Kalau menurut saya penundaan, Pak. Jadi PT Sabana dapat mengajukan keringanan berupa penundaan karena adanya keadaan kahar tadi, Pak. Ada lagi?
Sudah, Pak. Apakah sudah bisa dipastikan usulan dia itu diterima oleh instansi pengelola IP? Belum tentu, Pak. Tapi dilihat dari adanya keadaan di mana adanya pandemi gitu, kemungkinan besar apa Pak, PT Sabana dapat mendapatkan keringanan. Bentuk keringanan yang didapatkan itu bentuknya gimana? Kepastiannya itu. Bentuk keringanannya dapat berupa penundaan, pengurangan, penggusuran, atau pembebasan, Pak. Ya, maksud saya bentuk kepastian keringanannya itu diterima, itu apa? Diterima sama IP. Oh, surat persetujuan itu ya, Pak? Iya. Jadi gimana tuh, coba sempurnakan lagi. Tambahkan lagi tadi yang kamu sampaikan tadi, Mesa. Penggusuran atau pengurangan atau pembebasan. Kemudian setelah keringanan diajukan kepada IP dapat mengeluarkan surat persetujuan apakah keringanan diterima atau tidak. Gitu, Pak. Ya. Tapi kamu harusnya pilihnya jangan diterima atau tidak. Kalau yakin penundaannya disetujui, ya surat persetujuan keringanan, ya. Ya, Pak. Kalau iya atau tidak, berarti bisa jadi tidak, kan gitu ya. Oke. Ya. Kita lanjut. Rosalina ada? Rosalina ada? Ini, Pak. Hadir, Pak. Oke. Ya. Sebut saja misalnya ada PT Medco ya. PT Medco ini mendapat konsesi untuk penambangan migas ya. Taruhlah misalnya daerah Sumatera. Nah, selama konsesi itu terlaksana, Medco sudah menghasilkan taruhlah misalnya 1 juta meter kubik minyak ya dikeluarkan dari perut bumi. Atas uang atau minyak bumi yang dikeluarkan tersebut, kemudian si PT Medco ini kemudian diberikan atau disampaikan ada PNBP terutangnya ya, ada PNBP terutangnya sebesar 58 miliar misalnya, 58 miliar. Nah, bagaimana upaya PT Medco ini mengajukan keringanan? Coba, Rosalina. Gimana, Rosalina?
Iya Pak. Coba. PT Menko mengajukan keringanan kepada IP-nya. Itu memilih keringanan itu dalam bentuk penundaan atau pengangsuran atau pengurangan atau pembebasan. Pertanyaannya PT Medco tadi dalam situasi bagaimana? Apakah lagi kesulitan likuiditas atau apa? Ayo, gimana kira-kira? Benar Pak, tadi Menko-nya konsesi tambang migas di Sumatera sudah dapat 1 juta itu. Lalu ada apa yang dari terutang 58 miliar. Karena kayaknya tadi belum disebutin karena apa deh Pak? Ya iya, makanya saya nanya kamu kan. Makanya kan itu soal bagaimana menurutmu PT Medco itu mengajukan keringanan. Ya kan, berarti kamu analisis itu soalnya. Nah, silakan coba dijawab gimana. Tata cara penyelesaiannya berasal dari pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan diatur oleh Menko, Pak. Oh, kok lompat ke sana? Analisis saja belum itu. Apakah PT Medco berhak mengajukan keringanan? Belum, Pak, berarti. Kenapa kamu bisa jawab belum? Karena kondisinya belum diketahui, karena dia minta keringanan itu karena apa? Ya berarti jawabannya bukan belum. Jawabannya ya berarti PT Medco tidak dapat mengajukan keringanan apabila tidak memenuhi unsur 1, 2, 3. Itu ya. Oke, terus apa lagi? Apabila dia boleh mengajukan atau unsurnya terpenuhi, apa langkah PT Medco? Mengajukan keringanan. Ya, gimana? Langkahnya gimana dia? Itu yang diatur oleh Menko. Tata cara. Gimana? Yang tata cara penyelesaian keringanan PNBP-nya diatur oleh Menko. Ya enggak lah. Kan minyak bumi bukan pengolahan kaya negara dipisahkan. Minyak kaya negara dipisahkan, udah tahu belum? Kaya negara dipisahkan itu BUMN ya. BUMN. Ya. Kalau minyak bumi bukan BUMN. Berarti dia mengajukannya bukan diatur oleh Menko justru. Dia kan mengajukan kemana? Ke IP-nya.
Ya, ke instansi pengelolanya. Siapa instansi pengelolanya? Ya, Badan Pengelola Migas, ya, BPP Migas. Oke. Bentuk keringanannya bisa yang 4 ini. Penundaan, pengangsuran, dan sebagainya. Jadi Rosalina, tolong didalemin, dipelajari lagi ya. Jangan fokusnya ke satu titik. Jadi harus dipertimbangkan matang-matang. Itu ya Rosalina ya. Iya, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Enggak, kita lanjut. Pak, mau bertanya, Pak? Ya. Ini, oh ya, silakan. Tentang pengangsuran, Pak. Apakah pengangsuran itu per bulan gitu atau ada ketentuan lainnya? Terus apakah ada tarif tertentunya gitu, Pak, dalam saat pengangsurannya, Pak? Nah, jawaban kamu ada di slide ini. Jawabannya, ya. Tadi, Oke. Ya. Pertama, untuk penundaan itu paling lama 6 bulan. Ya. Kemudian dalam 1 tahun anggaran penundaannya. Kalau lewat dari 1 tahun, maka harus ada pertimbangan Menteri Keuangan. Urusannya lebih panjang, ya. Maksudnya bukan susah, tapi waktunya menjadi lebih lama, ya. Waktu dapat persetujuan atau penolakannya menjadi lebih lama. Nah, kalau pengangsuran gimana? Pengangsuran paling lama 12 bulan. Ya, kalau lewat tahun anggaran harus dapat pertimbangan Menteri Keuangan. Lalu pengangsuran paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan. Jadi bisa jadi pengangsuran usulan yang diusulkan oleh si wajib bayar itu bisa tidak sama dengan putusannya. Mungkin disetujui pengangsurannya, tapi mungkin hanya berapa bulan. Nah, seperti itu bisa. Lalu ada pengurangan dan pembebasan. Ya. Jadi untuk kasus pengurangan dan pembebasan itu ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. Ya. Kemudian persetujuannya itu dilakukan 30 hari sejak dokumen permohonannya lengkap. Jadi dari wajib bayar itu dilengkapi dulu 30 hari paling lambat disampaikan. Ya. Terus khusus untuk kesulitan likuiditas, IP minta pertimbangan oleh instansi pemeriksa. Kemudian disampaikan paling lambat 7 hari setelah pertimbangan diterima oleh IP. Ya, jadi disampaikannya paling lambat 7 hari. Jadi penundaan pengangsuran seperti itu, pengurangan atau pembebasan juga seperti itu. Kita akan sambung lagi setelah azan ya. Saya mohon izin untuk di ini dulu. Ya.
Gimana, Mbak? Enggak, Pak. Tadi saya bilang iya, Pak. Oh, gitu. Ya, jadi jawaban dari pertanyaan Mas Imam tadi ada di slide ini, ya. Untuk penundaan itu 6 bulan, terus pengangsuran 12 bulan, kemudian pembebasan dan pengurangan itu harus mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan dulu. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan pendapatan negara, ya. Pendapatan negara itu adalah tugasnya Menteri Keuangan. Jadi harus disetujui dulu. Ya. Nah, paling lambat kapan? 30 hari sejak lengkapnya dokumen disampaikan. Ya, kalau perlu pemeriksaan, ya, memastikan bahwa dia mengalami kesulitan likuiditas, maka bisa diperiksa atau diaudit oleh instansi pemeriksa paling lambat 7 hari sejak pertimbangan diterima lengkap, ya, oleh IP. Jadi misalnya nih, Medco tadi mengajukan pembebasan gitu ya, karena kesulitan likuiditas, maka dia harus menyampaikan permohonannya, ya, kemudian pertimbangannya, ya. Nah, itu ya harus dilanjutkan oleh APIP. Nanti APIP akan melakukan pemeriksaan atau mengevaluasi apakah layak atau tidak. Nanti pertimbangannya itu disampaikan oleh APIP sejak diterimanya, sejak penyampaiannya dokumennya lengkap diterima oleh IP, ya. Jadi terima dulu dokumen dari Medco, APIP nanti memeriksa 7 hari kemudian menyampaikannya ke IP kembali hasilnya seperti apa, gitu, ya. Oke, kita lanjut ya. Pak, di kolom chat ada pertanyaan. Ya, coba saya cek dulu. Kolom chat. Saya nggak kelihatan ya? Oh, chatnya tersembunyi. Terkait keadaan yang memungkinkan seseorang wajib bayar berhak mengajukan keringanan adalah kebijakan pemerintah. Ya, kebijakan seperti apa yang bisa menyebabkan wajib bayar berhak mengajukan keringanan atas PNBP terutang? Oke, ini Mas. Jadi kebijakan pemerintah itu contohnya seperti ini. Pemerintah menetapkan tarif PNBP-nya jadi 0%, jadi dibebaskan, ya. Ya, jadi ada situasi bahwa PNBP-nya itu tidak dipungut atau dipungut 0 rupiah. Nah, ini kan kebijakan nih, kebijakan pemerintah. Nah, pada saat kebijakan pemerintah ini terbit, ya, kemudian si wajib bayar itu kan mendapatkan PNBP terutang, ya, mendapatkan PNBP terutang. Nah, dengan pertimbangan kebijakan tarif 0% rupiah ini, si wajib bayar mengajukan keringanan, ya. Jadi keringanan entah itu pakai penundaan atau pengurangan bahkan pembebasan. Jadi mengajukan itu. Jadi itu yang disebut dengan kebijakan pemerintah. Itu salah satu contohnya. Contoh lainnya misalnya apa? Ya, kalau kalian lihat ikut seminar yang pertama dulu, ya, yang terkait dengan PNBP, di situ kan ada beberapa tarif-tarif yang dilonggarkan selama COVID. Nah, itu kebijakan terkait dengan pemerintah pada masa pandemik. Ya, tidak hanya satu tadi yang saya sebutin, tadi bisa banyak. Maka itu juga menjadi pertimbangan mengajukan permintaan keringanan. Kira-kira demikian.
Oke? Lanjut ya. Ya. Berikutnya, ini adalah aturan tentang keringanan, ya. Di sini kita akan berbicara masalah norma waktu, ya. Yang pertama terkait dengan permohonan keringanan itu. Jadi keringanan itu bisa berupa keringanan atas pokok PNBP terutang atau keringanan atas sanksi administrasi berupa denda. Ya. Jadi kalau misalnya ada PNBP terutang tidak dibayarkan selama beberapa waktu, maka dia akan dikenakan sanksi administrasi, denda. Ya. Nah, itu bisa diajukan keringanan untuk dua-duanya. Kemudian persetujuan keringanan atau penolakan, persetujuan atau penolakan keringanan itu disampaikan paling lambat 30 hari kerja sejak permohonan dan dokumen diterima lengkap. Kalau perlu pertimbangan Menteri Keuangan, maka surat penolakan atau persetujuannya diterbitkan paling lambat 7 hari sejak pertimbangan. Berarti kalau misalnya kita melihat di sini hubungan nomor 2 dan nomor 3, maka ada tambahan 7 hari. Ya, ada tambahan 7 hari. Kemudian nomor 4-nya, pimpinan atau pejabat kuasa pengelola PNBP tidak mengeluarkan surat pernyataan persetujuan, ya, dalam jangka waktu yang ditentukan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan. Jadi di sini ada punishment kepada instansi pengelola yang tidak menerbitkan surat persetujuan atau penolakan. Sedangkan yang poin 5 ini berkaitan dengan kalau ditolak, maka wajib bayar dikenai sanksi 2% per bulan dari pokok PNBP terutang. Sejak terhitung saat jatuh tempo dan wajib dibayar 30 hari sejak tanggal penolakan. Ya, sejak tanggal penolakan. Oke. Di sini kita harus mulai menyusun, ya. Surat persetujuan atau penolakan itu paling lambat kapan? 30 hari. Kalau butuh menteri plus 7 hari. Ya, kalau ditolak gimana? Maka harus dibayar denda, ya. Sanksi 2% dari pokok terutang. Sejak kapan? Sejak jatuh temponya, bukan sejak pengajuan, sejak penolakannya, tapi jatuh temponya sebelumnya justru. Ya. Dan harus dibayar 30 hari sejak surat penolakan itu terjadi. Jadi hitungannya sejak jatuh tempo, tapi pembayarannya sejak surat penolakan. Oke, ini berkaitan dengan keringanan, ya. Ya, kalau kita lihat seperti ini, ya. Oke. Saya mau nanya, Bayuan. Ada Bayuan? Hadir, Pak. Oke, Bayuan. Ya. Kalau kita lihat ya di sini ya. Nah, ya. Di sini kemudian ini di depannya ini ya, dari yang udah kita bahas. Jadi kita masuk ke sini ya. Di sini ada persetujuan MK disampaikan paling lambat 30 hari sejak dokumen lengkap, paling lambat ya. Kemudian di sini ada ya memerlukan pertimbangan, IP menerbitkan keringanan paling lambat 7 hari sejak surat pertimbangan persetujuan menteri diterima oleh IP. Ya, oke. Coba kamu jelaskan
Ya, berapa lama jangka waktu penerbitan IP, ya, penerbitan persetujuan atau penolakan oleh IP dalam kondisi tidak perlu persetujuan dan dalam kondisi perlu persetujuan menteri. Coba. Ini, ya ini, kemudian ini. Ya, gimana Pak Iwan? Bentar Pak, masih bingung Pak. Ini foto dulu, foto dulu. Oke, udah Pak. Nah, oke lanjut ke sini. Nah, coba dijelaskan. Diskusikan sama teman-temannya. Saya menjawab telepon dulu ya. Dari jurusan nih soalnya. Oke, Pak. Jadi 30 hari itu paling cepat. Jadi lebih besar dari 30 hari. Kenapa? Kadang-kala surat permohonannya itu dokumennya nggak lengkap. Jadi harus minta dokumen dulu. Kemudian kalau yang ke menteri, ya berarti nunggu lengkap dulu. Kemudian ke menteri, ya kan? Nah, pertimbangan persetujuan menteri itu mungkin bisa berapa hari gitu ya. Jadi ya kisarannya ya sekitar tadi yang sampaikan Mbak Yuan, sekitar 37 hari ya. Paling cepat 37 hari lah kalau misalnya mau dibuat seperti itu. Oke, gitu ya. Ya. Nah, di sini ada kasus untuk yang nomor 5 nih. Ya, dikenakan sanksi 2% per bulan. Kemarin kalian kalau nggak salah sudah menghitung tentang sanksi ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi kalau misalnya PNBP terhutangnya itu 5 juta, ya, 5 juta, kemudian tidak dibayar selama 3 bulan, berapa sanksinya? Besar dendanya? Rp300.000, Pak. Dari mana hitungannya, Putra? 5 juta dikali 2%, itu 100.000 dikali 3 bulan. Dikali
3 bulan. 3 bulan. Ukuran 3 bulan ini sejak apa? Sejak surat penetapan ya? Iya, Pak. Jadi sejak penetapannya 3 bulan. Oke. Nah, 5 juta, kemudian dia melakukan permintaan keringanan. Ya. Kemudian permintaannya itu ditolak. Berarti ya. Jadi dia ditolak, maka berapa ditolak seluruhnya lah ini ya. Maka kira-kira berapa sanksinya? 3 bulan, Pak. Yakin 3 bulan? Bukan, Pak, bukan. Berapa? Terhitung sejak jatuh tempo dan wajib dibayar 30 hari sejak tanggal surat penolakan. Berarti ya jatuh temponya kan udah 3 bulan yang lalu, Pak. Itu dendanya atau sanksinya. Terus wajib dibayarnya itu 30 hari sejak surat penolakannya itu terbit, Pak. Tapi ingat tadi yang disampaikan Mbak Yuan. Ada tambahan di sana kan? Empat bulan berarti ya Pak? Ya, 4 bulan. Berarti jadi 400.000, 400-nya harus dibayar paling lambat 30 hari sejak tanggal surat penolakan. Itu ya. Ini berarti variasi soalnya ya, variasi soalnya. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Iya, Pak. Kita lanjut. Berikutnya yang berkaitan dengan ini. Dengan pengembalian ya. Jadi pengembalian atas kelebihan pembayaran itu bisa diajukan oleh wajib bayar, kena hak ya. Jadi wajib bayar berhak mengajukan. Dengan catatan, 1, pengajuan tidak lebih dari 5 tahun sejak kelebihan pembayaran. Ya, jadi ada kelebihan pembayaran tidak boleh lebih dari 5 tahun. Ya. Dalam hal apa? Kesalahan pembayaran PNBP, ya, kesalahan pungutan PNBP, lalu ada penetapan atas pengajuan keberatan, ya, penetapan keberatannya ini berarti kelebihan tadi, ya, itu disetujui sebagian atau seluruhnya. Kemudian pelayanan yang tidak dapat dipenuhi secara sepihak, misalnya kondisi kahar sehingga tidak bisa dilaksanakan pelayanannya, ya, itu semua bisa dimintakan kurang dari 5 tahun. Nah, yang kedua, ya, sejak penetapan putusan pengadilan atau terbit LHP untuk yang kurang dari 2 tahun, ya, pengembaliannya. Jadi ada putusan pengadilan yang menimbulkan kewajiban negara untuk mengembalikan dan hasil pemeriksa instansi pemeriksa yang menerbitkan surat ketetapan PNBP lebih bayar. Ya, jadi kalau lebih dari 5 tahun maka dianggap dianggap hangus ya, yang untuk poin nomor atas. Yang nomor bawah di atas 2 tahun maka sama, dianggap hangus, tidak bisa dimintakan pengembalian lagi. Ya, nah, dia akan disetorkan ke kas negara. Pakai apa akunnya? PNBP? Bukan, pakai penerimaan lainnya, ya, bukan PNBP yang dimintakan pengembaliannya. Nah, ini penting ya. Jadi ini harus dipahami. Kemudian berikutnya, nah, ada pengaturan khusus ya, pengembalian PNBP dihitung sebagai pembayaran di muka untuk tahun terutang berikutnya. Jadi tidak perlu dikembalikan, tapi menjadi kompensasi untuk utang PNBP dia berikutnya. Kalau WB-nya itu berhubungan dengan pelayanan PNBP-nya, ya.
Kemudian dalam hal tertentu dapat melalui pemindah bukuan. Ya, contoh misalnya pengakhiran usaha kegiatan usaha wajib bayar, putusan pengadilan, wajib bayar tidak memiliki kewajiban PNBP secara berulang, pengembaliannya melebihi dari 1 tahun, lalu kondisi kahar. Jadi tidak harus diminta, tapi langsung dipindah bukukan. Ya, jadi pemerintah langsung pindah bukukan berdasarkan hal-hal ini. Ya. Kemudian pengembalian PNBP secara langsung melalui pemindah bukuan dapat dilakukan apabila tidak ada tunggakan kewajiban kepada negara. Jadi kewajiban kepada negaranya bukan PNBP saja, pajaknya, kepabeanan, dan cukainya. Jadi dilihat lagi apakah dia punya pajak terutang atau punya kepabeanan atau cukai terutang. Kalau nggak ada, bisa dikembalikan dengan pemindah bukuan. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Di kolom chat ada yang bertanya, Pak. Kolom chat. Kenapa tarif PNBP belum standarisasi? Dialogkan barang-barang lain. Bila tarif PNBP distandarisasi, sedang banyak sekali perkembangan produk barang, buatan payung hukum yang efektif. Oke, ya, makasih Sinta. Jadi memang kemarin ya tarif untuk BMN, PNBP BMN itu tidak ada yang standar. Contoh misalnya tarif sewa gedung, ya, itu tidak standar. Bisa jadi di satu tempat sewanya lebih mahal dari tempat lainnya, ya. Terus kemudian sehingga itu tidak kadang memberatkan, kadang tidak memberatkan. Ya, kita bisa lihat misalnya instansi pemerintah mana yang sering diadakan acara resepsi, berarti itu menandakan harga tarifnya itu pasti tidak memberatkan. Tapi ada juga instansi yang jarang sekali resepsi. Contoh misalnya di PKN STAN. Sesering apa sih PKN STAN ngadain resepsi di gedung G? Jarang sekali ya. Nah, itu juga salah satu pertimbangan. Bisa jadi tarifnya PKN STAN mahal. Ya. Nah, dibanding dengan yang lainnya, misalnya di Polri, polisi, di Lebak Bulus, dan sebagainya. Pertimbangannya bukan itu aja, tapi kan ada macam-macam. Ada akses, lapangan parkir, terus kondisi gedung, dan sebagainya. Nah, di sini yang PNBP yang tidak standar ini didasarkan kepada tadi, harusnya ada semacam indikator yang bisa dipegang oleh seluruh KL, ya, atau ada semacam surat keputusan tentang zonasi, penentuan zonasi BMN yang disewakan untuk mendapatkan PNBP misalnya. Itu bisa ya, zonasi-zonasi seperti itu. Tapi memang belum ada. Ya, bagaimana ke depannya? Ya, ke depannya nanti saya sudah mau meminta tahun depan kita akan membuat kajian tentang penerapan zonasi tarif PNBP BMN, ya. Jadi nanti kita akan coba kaji. Nanti kajiannya ini saya kerjasama dengan teman-teman di manajemen aset. Ya, di sana ada beberapa dosen. Nah, itu dikerjasamakan dengan KBN. Ya. Jadi kedepannya kita akan coba dorong supaya nanti bisa distandarisasi dalam bentuk PMK, Peraturan Menteri Keuangan, atau keputusan lainnya. Ya, demikian ya, Sinta ya. Oke. Sebenarnya yang ini nih penelitian saya sebelumnya sudah saya ada hubungannya tuh. Saya sebelumnya kan meneliti tentang pemanfaatan aset milik negara, ya, utilisasi. Jadi menghitung utilisasinya. Berarti lanjutannya yang kita bikin ini, pemanfaatan
tarifnya, penentuan tarifnya ya. Jadi ada hubungannya. Oke. Nanti kalau kalian ingin neliti, monggo ya. Kalau ada yang ingin bergabung, saya kakak tingkat kalian tingkat 3 itu saya ajak kemarin sebagian masuk ke dalam tim penelitian saya. Saya bikin penelitiannya sama, kalau kalian kenal ada Pak Yanwar. Nah, kami bikin penelitian tentang monitoring dan evaluasi proyek yang berdasarkan yang dibiayai dari pembiayaan. Jadi monitoring dan evaluasi proyek yang dibiayai dari pembiayaan itu sudah selesai semester ini. Nah, semester depan salah satunya yang akan saya ajukan terkait dengan yang ini. Jadi kalau misalnya kalian nanti tertarik ingin jadi tim, ingin ikut meneliti atau mengetahui meneliti itu bagaimana, atau mungkin sudah pernah meneliti, ingin dapat pengalaman lebih banyak lagi, boleh. Nanti bilang sama saya. Nanti biar kita susun timnya di awal Januari, habis itu langsung jalan. Gitu. Ya. Oke. Ya. Ini terkait dengan ini ya, PNBP. Ya. Pengembalian PNBP ya. Ini mungkin coba Jonas. Ada Jonas? Ada, Pak. Oke, Jonas. Untuk ayamnya hebat itu. Apa? Ayam tetangga, Pak. Oh, tetangga. Oke, ya. Nah, sebutkan ya bagaimana cara mengembalikan PNBP yang dilakukan oleh pemerintah. Sebutkan. Dari yang tadi ada beberapa cara ya. Nah, ini yang slide sebelumnya ya. Kemudian ini slide berikutnya. Oke. Bagaimana cara mengembalikan PNBP dari sisi pemerintah? Untuk dalam kondisi tertentu ya, Pak? Ya, cobalah kamu ceritakan ya, bagaimana cara pemerintah dalam mengembalikan PNBP. Kan untuk pengembalian PNBP ya, Pak. Ya. Permohonan pengembalian atas kelebihan PNBP itu dapat diajukan oleh wajib bayar dalam hal-hal terdapat kesalahan pembayaran PNBP, Pak. Kesalahan pemungutan PNBP oleh instansi pengelola PNBP atau mitra instansi pengelola PNBP. Penetapan pimpinan instansi pengelola PNBP atau pejabat kuasa pengelola PNBP atas pengajuan keberatan PNBP. Terus ada putusan itu kamu membaca kekuatan hukum yang tetap. John, bukan itu maksud saya. Coba kamu analisis bagaimana cara pemerintah membayar pengembalian atau mengembalikan PNBP. Caranya. Satu. Apa? Satu. Pembayaran di muka, Pak. Satu, caranya dengan pembayaran di muka. Maksudnya gimana itu? Diperhitungkan sebagai pembayaran di muka PNBP berikutnya, Pak. Diperhitungkan pembayaran PNBP. Ya, itu yang kamu baca. Ya, maksudnya itu
pembayaran di muka itu dari sisi pemerintah itu gimana sih? Maksudnya? Ya, pemerintah untuk tahun selanjutnya, Pak, PNBP yang dibayarkan oleh pihak yang pembayar PNBP itu, Pak, dikurangi gitu, Pak. Dikurangi, namanya apa namanya? Istilahnya tadi saya sebut tadi. Pembayaran di muka, Pak. PNBP berikutnya. Nah, istilahnya dikompensasi ya. Dikompensasi. Kompensasi. Jadi pembayaran PNBP-nya itu diperhitungkan untuk PNBP terutang berikutnya. Jadi tidak dibayar langsung ke si wajib bayar, tapi ditahan oleh pemerintah sebagai pembayaran di muka. Namanya kompensasi. Oke, satu. Apa lagi? Satu lagi apa? Pemindah bukuan, Pak. Apa itu artinya? Apa arti pemindah bukuan? Ini pemindahan bukuan itu, Pak, dilakukan ketika si wajib bayar itu sudah mengakhirkan kegiatan usaha, Pak. Jadi dia dibayar tunai, Pak, sekali aja. Dibayar tunai. Ya, apa arti pemindah bukuan itu? Maksud saya, apa artinya pemindah bukuan? Apa artinya? Pembayaran pengembalian dari rekening kas negara ke rekening penerima, Pak. Nah, itu maksud saya. Berarti memindahkan uang dari kas negara ke rekening kas pemerintah penerima ya atau wajib bayar. Nah, syaratnya yang tadi itu ya. Tidak berulang dan macam-macam itu tadi. Jadi ada lagi nggak pengembalian PNBP yang dilakukan oleh pemerintah? Caranya selain dua ini? Menurut yang saya pahami masih si dua itu, Pak. Kapan kamu hafalnya? Pahami, Pak. Oke ya, jadi dua ini caranya ya, cara mengembalikannya dengan dua ini. Oke, makasih Jones. Dengar ayammu serasa di kampung ya. Gimana kampungmu Jones? Di kisaran, Pak. Oke, kisaran. Oke. Ya. Oke, ada yang mau tanya? Silakan. Setelah ini, ya, siapa yang mau tanya? Silakan. Itu Pak yang di slide 13.3 itu kan katanya pengembalian PNBP secara langsung melalui pemindah bukuan dapat dilakukan sepanjang tidak terdapat tunggakan kewajiban kepada negara. Jadi kalau misalnya si wajib bayar ini ada punya pajak terhutang, apa yang kelebihan bayarnya itu langsung dijadikan pembayaran buat pajaknya itu atau gimana, Pak? Ya, jadi nanti akan diteliti dulu. Diteliti dulu apakah pada pajaknya ada hutang nggak? Atau pada kepabeanan cukainya ada hutang nggak? Kalau dia tidak ada hutang, maka bisa langsung dilakukan proses transfer. Kalau ada hutang, maka kelebihannya itu dikompensasi ke hutangnya tadi. Ya, seperti itu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke. Ingin bertanya Pak. Ya, silakan.
mengenai denda administrasi tadi Pak, yang 4 bulan tadi Pak. Ya, gimana? Menurut yang saya baca kan Pak, dari PP 58 pasal 50 ayat 2 Pak, berdasarkan surat permohonan keringanan sebagai dimaksud pada ayat 1, sanksi administrasi berupa denda 2% per bulan dari jumlah PNBP terutang akan dihentikan sementara Pak sejak surat permohonan keringanan diterima instansi pengelola PNBP Pak atau mitra instansi pengelola PNBP sampai jawaban surat permohonan keringanan diterbitkan Pak. Betul, Jadi itu betul. bertanya Pak, masih tetap 4 bulan atau masih tetap 3 bulan Pak? Nah, kasusnya adalah di sini ya, kasusnya adalah bahwa permohonannya ditolak. Ya, kalau permohonannya ditolak, maka kan sudah tetap berlaku sejak awal kan? Sejak pertama. Ya, sejak pertama dia tadi yang ada denda tadi. Maka dihitung meskipun dihentikan sementara perhitungan pada masa pengajuan keringanannya itu berhenti, tapi kalau keringanannya ditolak berarti ditambahkan 4 bulan. Kalau keringanannya diterima ya cukup bayar 3 bulan. Nah, tadi saya sampaikan untuk yang keringanannya ditolak. Gitu ya. Gimana? Bisa dipahami ya kira-kira? Ya, Jonas. Pak, terima kasih Pak. Jadi Bisa, Pak. Terima harus kasih, bisa Pak. dipilah-pilah ya. Ini juga tadi Jonas memberikan informasi tambahan ya buat teman-teman yang lain ya. Jadi seperti itu. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Oke, karena sudah tidak ada yang bertanya, ada sisa waktu 30 menit. Ini kita akan manfaatkan untuk memberikan waktu kalian membaca PP 59. Ya. PP 59 ini nanti mulai susun resumenya ya. Kemudian nanti disempurnakan dengan resume yang akan dengan webinar yang akan kita selenggarakan hari Jumat besok. Jadi dari sekarang sudah mulai disusun ya. Gimana kira-kira bisa? Bisa Pak, tapi Pak hari Jumat kami ada kelas Pak sampai jam 10. Ya nggak apa-apa. Oh gitu, berarti bisa lihat pakai YouTube ya? Oh baik Pak. Ada record-nya kan ya. Pak? Hah? Ada record itu. Ya link PNBP link di Zoom Pekenstan aja nanti. Kan bisa dicari di Pekenstan nanti ada itunya. Ada linknya kan? Seperti itu. Seperti dulu kan? Dulu kan pernah melakukan itu kan? Kalian? Ya, pernah. Kalau nggak salah dulu pernah juga. Jadi pakai itu nanti kalian dengarkan diskusinya, lalu ditambahkan ke resume kalian yang di sana, yang belum dijelaskan, yang ada perlu contoh, ditambah contoh ya. Nanti hasilnya dikumpulkan sama PIC. Tapi hari ini sudah kalian bedah itu PP 59. Jadi nanti paling enggak sudah nyambung maksudnya ini apa dan seterusnya. Dan hari ini juga saya sudah berikan clue-clue ya. Clue-clue contoh kasus sederhana. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami lebih dalam. Tapi ini baru yang paling umum ya. Nanti kalian bisa dapatkan di PP 59 itu yang lebih ini lagi. Oke. Saya kasih waktu kalian 30 menit ya, nanti tapi diselesaikan ya. Maksud saya jangan ditunda-tunda ya. Karena saya kebetulan ada rapat juga nih dengan ini. Terus udah tahu kan direkturnya hari ini berakhir masa tugasnya ya. Bayu katanya mau daftar, Pak. Belum S3 Bayu. Nanti kalau udah S3 dulu. Ya.
Jadi saya perlu ini ya rapat dengan unit lain kesiapannya karena tetap terkait dengan ini. Waktunya tadi jam 3:30 saya minta. Saya baru izin bergabung di jam 4 ya karena berhubungan dengan tugas Kaprodi juga. Saya mohon izin 30 menitnya izin meninggalkan kelas dulu, tapi saya harap kalian sudah mulai menyusun draft untuk resumenya ya. Sekalian dibaca itunya. Minggu depan kita akan bahas hasil yang kalian susun, termasuk apakah ada contoh-contohnya atau enggak. Di luar webinar kalau mau dikembangin juga nggak apa-apa, tapi jangan lupa sebutkan referensinya ya. Referensinya di mana dan sebagainya. Oke? Maaf Pak, minggu depan kita libur Pak katanya. Jadi deadline-nya sampai kapan Pak? Minggu depan kita libur. Udah masuk waktu libur ya? Minggu depan ya? Oh gitu. Udah, Pak. Sudah Pak, di kalender. Masuk lagi kapan? Masuk lagi? Tahun depan, tanggal 3. Tahun depan Pak. Wah, puas ya. Ya nggak apa-apa. Ya Pak, liburnya setahun Pak. Pokoknya tugasnya nanti Putra kamu tolong semua dikumpulkan sebelum 31 Desember. Ya jangan 31 lah. Sekarang tanggal 16 ya. 24 ya. 24 Desember. 24 Desember tolong dikumpulkan. Semuanya sudah terkumpul. Nanti di atas 24 saya akan cek kelengkapan, tapi sebelum itu saya akan cek juga ya untuk statusnya secara acak ya. Karena saya sudah mulai menghitung nilai aktivitas nih, penugasan dan sebagainya. Jadi gitu. Kemudian pas minggu depan kita kuis sejenak lah ya. Masuk langsung kuis kita. Biar agak langsung hangat gitu ya. Libur nanti dingin, mending dihangatkan di awal. Oke, itu ya. Oh iya Pak, tugasnya tuh dari sebelum UTS ya Pak, dikumpulin jadi satu. Ya, betul. Bikin folder-folder ya Putra ya. Baik. Bikin folder-foldernya ya. Folder-foldernya. Apa mau per kelompok boleh, tapi nanti dibikin ini tugas pertama, ini tugas kedua, atau mau per ini bagusnya per kelompok aja deh. Biar enak nge-trace-nya saya ya. Baik Pak. Terus jangan bikin PDF. Ya. Bikinnya pakai misalnya ada Word atau PPT. Pengen tahu saya ngambil dari slide orang atau enggak gitu loh maksud saya. Ya, oke ya. Oke, demikian aja. Silahkan dilanjut. Saya izin live. Mudah-mudahan sehat-sehat semua, selamat berlibur, dan semoga bisa kembali kuliah lagi seperti sedia kala. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Bapak juga sehat-sehat. Sama. Sehat-sehat Pak. Waalaikumsalam. Izin live. Pak. Ya Pak.